rekan mahasiswa sekalian, ini Ibu bantu untuk membuat cash flow-nya. Yang pertama, kalian harus sebelum menyusun studi kelayakan agribisnis seperti yang ada di layar ini, kalian harus hitung dulu biaya investasi ya. Cari biaya investasi per siklus produksi dulu ya. Kalau biaya investasi kan tidak per siklus ya, dia biaya yang digunakan sifatnya tidak tetap. Jadi ini makanya dicari umur ekonomis alatnya dulu ya. Jadi jumlahnya berapa, harganya berapa, kemudian totalnya berapa. Totalnya berarti kan jumlah dikalikan dengan harga ya. Kemudian di sini ada umur ekonomis alat tersebut. Nah, umur ekonomis alat. Ini abaikan dulu yang tahun 1, 2, 3, dan 4. Kalian lihat per siklus produksi dulu ya. Nah, kalau biaya investasi berarti kan dia umur ekonomis ya dilihatnya. Nah, selanjutnya kalau sudah biaya investasi, kalian cari biaya tetap. Jadi biaya tetap itu yang sifatnya untuk biaya tetap bulanan. Seperti untuk pemasangan listrik, biaya listrik per bulan, bahan bakar minyak per liternya berapa. Tenaga kerja tetap, ini tenaga kerja yang masuk dalam struktur organisasi seperti yang mempunyai jabatan tertentu ya, misalkan pimpinan, kemudian manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran gitu ya. Itu yang sifatnya tetap, yang kita gaji tiap bulan gitu ya. Tuh, jadi tiap bulannya berapa pembayarannya. Tuh, jadi di sini biaya investasi, jadi biaya investasi dan biaya tetap. Tuh. Ini berarti kalau pemasangan listrik misalkan sekali ya pada awal ya. Kita memasang listrik itu pertama kan harus ada biayanya gitu ya. Kemudian biaya listrik per bulan. Ini misalkan 1 dikalikan per bulannya misalkan 34.000, dapatnya sekian. Nah, nanti untuk per tahun berarti kita kalikan 12. Nah, tahun 1 berarti nanti ketemu nilainya seperti ini. Kemudian biaya variabel. Nah, biaya variabel itu kalau contoh untuk ikan patin tentunya ada benih, ada pakan ya. Nah, ini cari untuk satu siklus produksi, kemudian untuk luasan lahan berapa, ukuran ikannya berapa kalau perikanan ya. Cuma kalau misalkan contoh jagung gitu, misalkan 1 hektarnya, 1 hektar itu dibutuhkan benihnya berapa kilogram. Nah, baru nanti diketahui per hektarnya. Nah, usaha kalian itu berapa hektar? Kita sepakatin kemarin 10 hektar minimal ya. Minimal 10 hektar. Jadi dikalikan 10. Nah, untuk menyusun sheet ini sebelum membuat analisis ini, kalian buat sheet yang lain dulu. Di sheet 2 atau sheet 3 atau sheet berapa gitu ya. Itu. Jadi di situ. Nah, untuk ikan patin contohnya untuk benih ya, untuk satu siklus produksi dengan luas lahannya 808 meter persegi. Tuh, jadi satuan hektarnya nanti terlihat di biaya tetapnya tersebut. Kalau misalkan sewa tanah kalian yang ingin ditanamin 10 hektar misalkan ya, 10 hektar berarti nanti biaya sewanya berapa. Kalau memang beli berarti belinya berapa gitu ya. Tuh, jadi satuan luas lahan yang akan kita gunakan itu sudah ada di situ. Di biaya tetap itu atau di biaya investasi kalau beli ya. Kalau sewa berarti di biaya tetap bulanan. Kemudian biaya variabel selanjutnya ada pakan lanjutan 1, ini pakan lanjutan 2, Ibu salah nulisnya. Pakan lanjutan 3. Berapa yang digunakan untuk satu siklus produksi untuk luas lahan tersebut? Itu, ya. Nah, itu. Setelah itu biaya-biaya variabel yang lainnya. Kalian analisis semua di situ. Kemudian untuk tenaga kerja. Untuk tenaga kerja di biaya variabel ini adalah biaya tenaga kerja yang berhubungan dengan produksi. Kalau yang di atas tadi kan biaya tenaga kerja tetap yang sifatnya digaji dalam bulanan. Nah, yang untuk biaya variabel ini tenaga kerja produksi. Jadi kalau misalkan jagung tadi Ibu contohkan jagung, berarti untuk penanaman berapa, pengolahan lahan berapa, HOK, kemudian untuk pemupukan berapa, pengendalian hama penyakit berapa, itu diidentifikasi oleh kalian 1 hektar per hektar, kemudian dikalikan dengan luas lahan yang kalian akan lakukan usaha. Nah, itu dibuat sheet yang berbeda dulu ya.
dibuat sheet yang berbeda, baru nanti jumlahnya kalian masukkan di sini. Tuh, jadi jumlahnya kalau di sini contohnya 79,11 HOK, biaya upah tenaga kerjanya 61.848,08. Nah, ini nanti udah ketemu biaya-biaya, sudah kita analisis ya. Kemudian total biayanya, seluruh biaya kita jumlahkan di sini. Tuh, baik biaya tetap maupun biaya variabelnya. Nanti ketemu ya, situ ya. Nah, setelah itu kalian buat proyeksi penerimaan. Proyeksi penerimaan malah justru di atas ini ya. Penerimaan itu atau penjualan ikan patin. Nah, produksi yang dihasilkan dalam usaha yang tadi kita dengan benih sekian, dengan pakan sekian, itu menghasilkan nilainya adalah 4.819,22 kg. Harga per kilogramnya 14.026,83 rupiah. Jadi totalnya berarti jumlah dikalikan harga ininya sekian. Tuh, siklus produksinya dalam 1 tahun 2 kali. Nah, nanti di tahun ini harusnya di tahun ke-1 sudah ada nih, Ibu salah untuk analisisnya ya. Ini harus tahun ke-1 tentunya diplotin ini harusnya. Tuh, jadi sama dengan ini dikalikan dengan 2 kali. Dapatnya ini ya. Tuh, tadi nggak terisi salah tuh ya. Nah, setelah itu sudah ada penerimaan, maka bisa dicari keuntungannya. Keuntungannya itu atau laba rugi usaha. Berarti laba rugi usahanya ini laba rugi usahanya ini berarti dia asumsinya tahun ke-0. Maaf salah. Benar berarti min, ini masih 0. Nah, ini tahun ke-1, ini tahun ke-2, ini tahun ke-3. Oke, itu ya. Tuh. Nah, kalian cari dulu yang laba rugi. Nah, nanti ibu proyeksikan tahun ke-1, tahun ke-2 sama tahun ke-3 nanti ibu berikan minggu depan ya. Nah, oke, mungkin saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.